Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Bayu Prasetyo di video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang malas pangkal sukses. Malas pangkal sukses ya. Oke, ini tentu saja bertolak belakang dengan nasihat-nasihat para pendahulu kita ya, bahwa kalau sukses harus rajin. Tapi kali ini saya sedang menyampaikan sebuah gagasan bahwa malas pun juga pangkal sukses. Oke, sebelum itu eh, perlu kita pahami bersama bahwa kata malas ini adalah sebuah kata yang netral ya. Jadi malas bisa menjadi sesuatu yang negatif, manakala malas disejajarkan dengan kata malas apa ya, belajar ngaji ya. Jadi malas belajar ngaji adalah sesuatu yang tidak baik ya. Dan malas menjadi sesuatu yang positif jika disandingkan dengan kata misal katakanlah korupsi. Jadi malas korupsi ya. Atau lebih baik lagi adalah tidak mau korupsi ya. Kalau malas korupsi ya lumayan positif loh ya. Walaupun malas pasti ada kemungkinan untuk melakukannya ya. Oke, itu tadi intermezzo. Jadi orang malas ini adalah orang yang membangun peradaban. Bagaimana bisa? Seperti ini. Dulu eh, tidak ada yang namanya alat telekomunikasi ya. Jadi orang kalau mau mencari seseorang atau melakukan janjian, mau meeting dan sebagainya, orang harus datang ke rumahnya terlebih dahulu ya. Misal saya mau ke rumah Anda, mau ngajakin janjian ya, mau nggak mau saya harus ke rumah Anda gitu ya. Tapi orang malas berpikir lebih ya. Bagaimana caranya saya nggak perlu main ke rumah Anda, tapi tetap bisa menghubungi Anda dan ngajak janjian. Ya. Orang malas pun berpikir dan menemukan penemuan yaitu telepon. Ya, telepon. Orang malas menemukan sebuah alat komunikasi, perangkat komunikasi bernama telepon. Akhirnya orang malas membuat telepon ya, sehingga dimanapun Anda berada saya bisa menghubungi Anda. Halo, yuk kita janjian, kita ngopi bareng di mana gitu ya. Dan perangkat telepon pun juga awalnya gede ya, lama kelamaan menjadi hanya segenggaman saja ya. Itu adalah buah pikir dari seseorang yang malas ya. Bayangkan jika tidak ada orang yang malas ya, tentu tidak akan ada perkembangan teknologi hingga seperti sekarang. Oke, dulu orang sangat rajin ya, orang rajin berangkat kerja dari rumah ke kantor jalan kaki ya, atau naik sepeda ya. Sepeda pun juga produk malas ya. Orang malas jalan kaki akhirnya menciptakan sepeda dan goes gitu ya. Akhirnya orang semakin malas lagi ya. Tidak ingin naik sepeda, akhirnya menciptakan sepeda motor. Sepeda motor lalu menciptakan mobil agar bisa muat orang lebih banyak. Seperti itu. Oke, jadi jika saat ini Anda memiliki bibit-bibit malas, maka peliharalah. Maksudnya adalah malas dalam konteks ini adalah malas untuk eh, apa ya? Malas dalam hal, maksud saya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan sesuatu agar apa yang kita lakukan dan kita perbuat itu bisa lebih efektif dan efisien ya. Jadi berarti kalau misal dari Anda bisa sebelumnya kita ini berjalan dari titik A ke titik B, itu jalannya harus berkelok-kelok ya hingga sampai ke tujuan. Ini gimana caranya kita dari titik A ke titik B itu bisa langsung seret kayak gini lurus gitu. Itu inilah yang namanya efektif dan efisien. Efektif bisa mencapai tujuan ya, dan efisien adalah mencapai tujuan dengan waktu dan biaya seminimal mungkin. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan tetap jika Anda mendapatkan manfaat, silakan share ke teman-teman Anda, dan tetap jangan lupa pertahankanlah kemalasan kita ya. Jadi saya ulangi lagi, malas di sini adalah dalam hal untuk mencari cara agar apa yang kita lakukan menjadi lebih efektif dan efisien.
Bukan berarti bermalas-malasan tidak ingin melakukan sesuatu, melainkan mencari cara dengan cerdik, dengan cerdas, sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih efektif dan efisien. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.